Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Kali ini saya akan membahas tentang Yesus mengutuk pohon ara. Salah satu teks yang sulit dalam Injil Markus maupun Injil Matius. Saking sulitnya, banyak orang bingung ketika membaca teks ini. Termasuk Ustadz Fadil Taslim. Mari kita dengarkan komentar dia. Itu bukti bahwa Yesus Tuhan. Begitu mengutuk pohon, langsung mati. Kalau tidak Tuhan, tidak bisa begitu, Pak, katanya dia. Nah, mendengar gitu saya pertama iya. Tapi alhamdulillah akal waras datang. Ya. Nah, Pak, Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan kok lapar. Ya. Lebih-lebih Tuhan kecelek. Iya. Ya. Makanya Tuhan kok kecelek. Jadi yang pertama Tuhan kok lapar. Yang kedua Tuhan kecelek. Menganggap pohon ada buahnya. Setelahnya kecelek, emosi, wes sama sekali. Ya. Tidak bisa dipungkiri, orang memiliki pikiran dan pemahaman seperti Ustadz Fadil Taslim. Bahkan orang Kristen pun bisa berpikiran seperti itu. Karena memang teks ini sulit dan membingungkan. Apalagi kalau orang membaca Injil. Bukan untuk memperdalam iman. Tetapi apa? Untuk mencari-cari kesalahan Injil. Untuk mencari-cari kekurangan-kekurangannya. Atau bahkan untuk merendahkan Yesus. Tetapi saya akan tunjukkan kepada Anda betapa dalamnya isi firman ini. Firman ini mau mengantar kita kepada apa sebetulnya yang dituntut dari seorang murid, apa yang diharapkan dari seorang murid. Kualitas yang fundamental, kualitas yang paling esensial dari seorang murid. Apa itu? Subscribe dulu, baru akan saya tunjukkan kepada Anda apa kualitas itu. Kisah Yesus mengutuk pohon ara bisa kita temukan dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan 22, juga dalam Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat 14, kemudian dilanjutkan dalam ayat 20 sampai dengan 25. Kita lihat dulu yang dalam Injil Matius. Kita baca sebagian dulu. Pada pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ini sebetulnya tidak perlu heran bahwa dia lapar. Sangat wajar, karena Yesus sungguh-sungguh manusia. Dia bukan pura-pura manusia. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi wajar dia lapar. Nah, di pinggir jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Nah, inilah sekarang yang tidak wajar. Dia cari makan, lalu tidak menemukan buah, yang dia temukan hanya daun. Nah, sekarang apa reaksinya? Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Inilah yang membuat banyak orang bingung, termasuk Ustadz Fadil Taslim. Ya, sangat wajar dia bingung. Bahkan bukan dia saja yang bingung, tapi juga apa? Banyak orang Kristen bingung. Saya pun bingung awalnya, tapi kemudian saya berpikir, ada apa sebetulnya di balik ini? Lihat apa kata Yesus itu. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Kalau Markus katakan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Kan aneh, dia tiba-tiba marah seperti itu dan mengutuk pohon yang demikian. Apa salahnya pohon ini? Apalagi menurut Markus, dikatakan, Yesus tidak menemukan buah itu karena memang bukan musim buah ara. Jadi memang bukan musimnya. Ngapain marah-marah? Ngapain lalu mengutuk pohon itu? Nah, inilah yang membuat kita sulit sekali memahami teks ini. Jangan heran
Ustadz Fadil Taslim bingung. Tapi jangan lupa, penting sekali ketika kita membaca teks, kita bingung. Itu artinya kita sungguh-sungguh mau membaca teks itu. Sungguh-sungguh mau memahaminya. Dan dari kebingungan itulah orang bertanya-tanya, dan dari pertanyaan itu muncul pengetahuan. Itu penting sekali. Membaca teks penting punya pertanyaan, penting punya persoalan. Nah, kita sekarang cari apa pengetahuannya. Apa yang membuat kita ini bingung dan jawabannya apa sebetulnya. Nah, kita coba pelan-pelan lihat. Yang membuat kita bingung pertama apa? Tindakan Yesus di sini lain sekali dengan tindakan yang biasa. Dia ajarannya baik, dia ngajar pengampunan, dia mengajar kita berbelas kasih, memberi, dan selama ini dia tidak ada persoalan dengan lapar. Ya, dia bisa memberi makan lewat 5 potong roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Jadi tidak ada masalah soal lapar. Ini kenapa? Dan kalau kita ada baca di dalam Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9, di situ juga ada perumpamaan tentang pohon ara. Dan dalam perumpamaan itu dikatakan juga pohon ini tidak menghasilkan buah. Lalu tuannya marah, mau menebang dia, tapi pegawainya, ya, tukang penggarap kebun anggur itu, di mana pohon ara itu ada, katakan, jangan Tuhan, jangan. Berikanlah waktu 3 tahun. Saya akan mencangkulnya, ya, saya akan merawatnya. Nanti kalau 3 tahun tidak berbuah, barulah ditebang. Dan itu, lihat, ada belas kasihan, ada pengampunan. Tetapi mengapa di sini langsung dikutuk dan pohon ara itu kering? Ada apa di sini? Apa yang sebenarnya menjadi inti kisah ini? Mengapa Yesus begitu aneh sebetulnya? Begitu membingungkan? Nah, untuk memahami teks, kita perlu melihat konteksnya. Dan di dalam konteks inilah kita akan melihat adanya perbuatan simbolis yang sangat mendalam yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Kita lihat konteksnya. Ya. Kalau Anda baca, jadi harus dilihat baik dalam Injil Matius maupun dalam Injil Markus, karena kedua-duanya berisi, ya, memuat kisah ini. Lihat, Anda buka Alkitab Anda, di situ Anda akan temukan bahwa 3 hari pelayanan Yesus di Yerusalem sebelum dia nanti ditangkap, lalu disalib, kemudian bangkit, dia melayani selama 3 hari dan ada 3 perbuatan simbolis yang dia lakukan. Pada hari pertama, Yesus masuk kota Yerusalem, dia dielu-elukan. Kemudian yang kedua, ya, dia menyucikan bait Allah. Itu hari kedua. Hari ketiga, dia mengutuk pohon ara. 3-tiganya ini adalah perbuatan simbolis. Tapi bagaimana menyusun teksnya? Anda lihat di dalam Injil Matius itu berurutan. Yesus dielu-elukan, lalu Yesus menyucikan bait Allah, lalu Yesus mengutuk pohon ara, ya, berurutan. Tapi di Injil Markus sedikit berbeda, tapi maknanya, intinya tidak berbeda. Lihat, pertama, Yesus dielu-elukan di hari pertama, di hari kedua, dia mengutuk pohon ara dan menyucikan bait Allah. Tapi pohon ara baru dikutuk. Baru pada hari ketiga, ditemukan pohon ara itu kering. Lalu Petrus menyampaikan, wih, Rabi, itu sudah kering itu pohon yang kutuk-kutuk kemarin. Lalu dia memberi ajaran tentang iman, doa, dan pengampunan. Nah, apa makna di balik 3 perbuatan simbolis ini? Kita lihat apa maknanya. Ya. Yang pertama, Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia menunggang keledai. Dia tidak naik kuda, tapi keledai. Artinya dia memasuki kota Yerusalem bukan supaya dia beristirahat dari keletihannya. Bukan supaya, aduh capek deh baru datang dari Jericho, ya, jalan kaki jauh, sudah naik keledai aja, biar enak, biar santai, biar nggak capek. Nah, ini perbuatan simbolis. Dia memasuki kota Yerusalem disambut sebagai seorang Mesias, tetapi bukan Mesias
yang penuh kekuatan, yang penuh keagungan, yang menjadi pembebas bagi situasi di mana ini di Israel. Mereka jadi pembebas dari kekuatan politik, tetapi dia Raja Mesias yang naik keledai. Artinya dia Raja damai, bukan kuda, bukan Raja perang. Kerajaannya tidak direbut dengan perang, dengan kekerasan, tetapi dengan damai dan dengan kerendahan hati. Keledainya itu keledai pinjaman. Apa maksud teks ini? Apa maksud simbol, perbuatan simbolis yang ditunjukkan oleh Yesus? Dia mau katakan, para murid, nanti engkau akan melihat peristiwa-peristiwa di Yerusalem. Apa yang akan kualami di Yerusalem? Hendaklah engkau menafsirkan, pahami apa yang akan terjadi nanti dalam sudut pandang ini. Bahwa aku Mesias, bukan Mesias kekerasan, bukan Mesias raja seperti yang diidam-idamkan oleh orang Yahudi, tapi raja damai di dalam kerendahan hati, di dalam penderitaan. Itu pertama. Lalu kedua, perbuatan simbolis yang kedua adalah menyucikan bait Allah. Dia mengusir para penjual di bait Allah. Bukan pertama-tama untuk menata bait Allah, melainkan untuk menyampaikan hal yang sangat fundamental, bahwa bait Allah adalah rumah doa bagi segala bangsa, bukan sarang penyamun. Sebab mereka berjual beli di situ, ya, itu tempat untuk orang-orang non-Yahudi bisa berdoa. Betapa ramainya di situ. Bukan hanya itu, mereka juga menaikkan harga dan sebagainya. Banyak penipuan-penipuan atau banyak markup yang dibuat di situ, sehingga Yesus sebut itu sarang penyamun. Apa makna teks ini? Yesus ingatkan bahwa bait Allah itu adalah rumah doa. Dan rumah doa itu rumah bagi segala bangsa. Dan jangan lupa, penting sekali keselarasan antara doa dan hidup sehari-hari. Jangan jadikan rumah doa sebagai sarang penyamun. Sikap terhadap Tuhan harus selaras dengan sikap terhadap sesama. Hanya orang yang di luar bait Allah bisa melakukan kehendak Allah, bisa menghormati Allah dengan cara hidupnya. Di situ dia dapat berdoa di bait Allah dengan cara yang benar. Karena itu kemudian nanti Yesus akan sebut dirinya bait Allah yang sejati. Tempat manusia bertemu dengan Tuhan. Karena dia sungguh Allah, sungguh manusia. Di situ terjadi pertemuan antara Allah dan manusia. Para murid harus ingat ini nanti. Bagaimana mereka menjadikan rumah Allah sebagai rumah doa dan memahami Yesus sebagai bait Allah yang sejati. Simbol. Sekarang simbol yang ketiga. Dia mengutuk pohon ara. Apa yang ada di balik perbuatan simbolis ini yang begitu sulit dimengerti, yang membuat kita bingung. Kok Yesus aneh seperti dia emosional, seperti dia kecele lalu emosional. Apa memang di situ? Coba kita lihat. Ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, jelas yang menjadi fokus di dalam cerita ini bukan lapar. Karena Matius jarang sekali bicara soal Yesus lapar. Dan kalau memang dia lapar, dia bisa gampang cari makan. Saya katakan dia bisa ubah roti menjadi anggur. Jadi tidak perlu seperti dikatakan oleh Ustadz Fadil Taslim. Oh, Yesus tidak layak ngomong seperti itu, mengutuk pohon ara. Tapi lebih baik dia katakan, ayo pohon ara, berbuahlah. Nggak bisa. Kita yang memasukkan teks itu ke otak kita, pikiran kita, kita masukkan ke dalam teks itu. Kita mau mengubah teks. Jangan. Teks jangan diubah, karena dia punya maknanya, punya tujuannya sendiri. Yang itu yang harus dicari, bukan ubah-ubah. Hai, saya tunjukkan. Kita lihat apa makna ini, bukan soal lapar. Coba kita lihat bagaimana perjanjian lama bicara soal buah ara khususnya. Apa makna di baliknya? Di dalam Mika bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, juga di dalam Yeremia bab 8 ayat 13, kita bisa baca sebagai berikut. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur.
Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari. Jadi kita lihat di sini, mencari dan menemukan buah anggur dan ara dibandingkan dengan soal mencari karakter manusia yang penting. Apa yang istimewa, apa kualitas manusia yang utama, yang penting di dalam hidup ini. Orang yang mencintai kebenaran, orang yang jujur. Itulah yang dicari, dibandingkan dengan mencari buah ara. Kita lihat di dalam Matius bab 8, bab 3, ayat 8 sampai 10, juga di dalam Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan, ya, dikatakan tentang tuntutan buah-buah pertobatan, ya. Ketika Yohanes bicara, dia katakan, apa yang harus kami lakukan sebagai bentuk pertobatan kami? Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau engkau seorang pemungut cukai, tagihlah sesuai dengan yang diharuskan. Jangan naik-naikkan tagihannya. Ya, itulah kualitas orang yang jujur, ya, yang mau dicari sebagai buah-buah pertobatan. Jadi kita mau katakan, saya mau katakan ya, ada kaitan antara menuntut buah pohon, buah pertobatan, dan buah yang menjadi kualitas manusia. Kualitas hidup manusia yang dicari. Dan inilah sebetulnya yang penting. Yang Yesus mau nantikan. Bukan menantikan daun, tetapi buah. Dan buah apa yang dia nantikan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita baca sekarang dengan konteks tadi, kita lihat selalu ada 3 perbuatan simbolis, dan perbuatan simbolis itu punya makna pesan. Sekarang kita lihat, kita bisa simpulkan perbuatan simbolis pohon ara ini, Yesus mengutuk pohon ara ini. Dengan perbuatan simbolis itu, Yesus mau menyampaikan ajarannya secara dramatis kepada para murid tentang kualitas yang diharapkan dari mereka. Dan apa kualitas itu? Kualitas apa? Buah apa? Kualitas yang paling esensial apa yang diharapkan Yesus dari para murid? Dan dia katakan, kita harus temukan di dalam konteksnya. Jadi lihat apa yang dibuat berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya. Dan kalau kita baca di dalam kalimat berikutnya, isinya begini. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Dan Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jika kamu percaya apa yang kamu minta dalam doa dengan iman, kamu akan menerimanya. Nah inilah pesannya, inilah yang mau dicari Yesus. Dipersiapkan dengan perbuatan simbolis tadi, pesannya apa? Kualitas apa yang dicari? Percaya. Iman. Itulah iman, dan nanti dilanjutkan dengan doa. Hal yang sama dikatakan di dalam Injil Markus. Ya, konteksnya sama. Walaupun Injil Markus kan saya katakan tadi konteksnya sedikit berbeda. Ya, jadi dia agak pisahkan antara tindakan Yesus mengutuk dan kemudian tindakan Yesus menyampaikan ajaran ini diselipkan. Tapi isinya sama. Jadi setelah Petrus mengatakan di hari berikutnya, lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah lihat, jadi ada lompatan, bukan lompatan, tapi kaitannya erat sekali. Apa sebetulnya yang Yesus mau cari? Yesus tidak cari daun, aksesoris dalam hidup kita. Keglamoran, kita kelihatan hebat, makmur. Wih, ini orang yang terberkati, wajahnya hebat, cantik, kaya raya, dan sebagainya. Tidak. Dia cari kualitas, dia cari buah. Dan buah itu apa? Ialah
percaya kepada Allah. Jadi inilah makna simbolis dari tindakan Yesus terhadap pohon ara. Bukan soal dia lapar, lalu kecelek, lalu emosional. Tetapi itu perbuatan simbolis untuk mengantar kepada ajaran yang sangat mendalam. Dia mencari buah. Ya, pohon ara itu berdaun, namun Yesus cari buahnya. Yesus inginkan secara mutlak dari pohon ara itu. Bukan daun, tapi buah. Dan Yesus lapar akan buah pohon itu. Dia lapar. Dia lapar akan apa? Iman yang dimiliki oleh para murid. Itulah yang dia cari. Itulah yang dia harapkan dari para murid. Yesus ingin supaya mereka memiliki iman. Buah ini harus terus ada. Jangan seperti kata, oh ini bukan musimnya. Tidak. Iman tidak mengenal musim. Iman harus selalu ada dalam diri orang. Orang tidak boleh angin-anginan dalam beriman. Sekarang saya beriman, besok tidaklah. 2 hari lagi tidaklah. Oh, bulan depan saya beriman lagi. Tidak. Iman tidak mengenal musim. Buah kualitas manusia yang dicari Yesus, imannya ini harus selalu tetap ada. Nah, iman yang merupakan sumber hidup. Siapa yang memiliki iman berarti tidak berbuah, dan karena itu dia akan mengering. Karena itu apa yang dilihat di dalam bagian berikutnya, apa yang kedua yang dikatakan, Yesus mengutuk pohon ara sehingga kering. Jadi akibat dari tidak memiliki iman adalah mati. Karena iman merupakan sumber hidup. Saya tidak memiliki iman, berarti tidak berbuah, saya mengering lalu mati, karena saya jauh dari sumber kehidupan. Jadi, bisa kita simpulkan sekarang, tindakan simbolis yang dilakukan Yesus itu dimaksudkan untuk menyiapkan dan menguatkan ajarannya tentang pentingnya iman. Jadi, bukan dia kecele lalu emosional. Mengapa dia lakukan ini untuk para murid? Ingat konteksnya tadi. Dia mau menderita sengsara dan mati di Yerusalem. Dia mempersiapkan para murid. Yesus tahu benar situasi yang akan dihadapi para murid. Situasi yang sangat sulit. Nah, bagaimana nanti mereka bisa bertahan dalam situasi penderitaan yang demikian? Bagaimana mereka bisa tetap setia kepada dia? Karena itu dia katakan, penting sekali engkau memiliki iman kepada Allah. Iman yang total. Imanlah yang akan membuat mereka tetap setia kepadanya. Dan Yesus ingin para murid itu tidak seperti pohon ara itu, yang tidak memiliki buah. Tidak seperti orang Israel, terutama para pemimpinnya, yang tidak menghasilkan buah iman. Yang tidak lagi melayani tujuan ilahi. Mereka akan kehilangan privilege mereka sebagai umat Allah. Mereka akan kehilangan panggilan mereka yang sejati sebagai bangsa pilihan ini. Karena mereka tidak memiliki iman. Yesus tidak ingin para murid seperti itu. Nah, apa yang Yesus lakukan terhadap pohon ara itu jelas bukanlah suatu bentuk tindakan kekecewaan dan emosional. Jadi secara dramatis, dia mau tunjukkan kepada para murid betapa pentingnya iman akan Allah. Jadi dengan melihat itu, para murid akan selalu ingat. Saya akan ingat, pohon ara dikutuk. Dia akan selalu ingat dahsyatnya. Apalagi, betapa destruktifnya akibat tidak memiliki iman. Mati, kering. Dan dia akan selalu ingat, oh, ada pohon ara, dikutuk, kering. Dan Yesus menasihati para muridnya, agar percaya kepada Allah. Bagaimana? Supaya mereka terus semangat percaya kepada Allah, dia lanjutkan. Ya, dia lanjutkan ajarannya di dalam teks berikutnya, yaitu dia katakan bahwa tuntutan ini, apa yang dia katakan sudah dari awal. Ingat para murid, sejak awal pewartaannya, di dalam Injil Markus, pasal 1 ayat 15, di awal dia sudah katakan,
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pewartaan Yesus menuntut tanggapan dari manusia, dan tanggapan yang utama yang dinantikan, kualitas yang dinantikan sebagai tanggapan jitu atas pewartaannya adalah apa? Percaya kepada Injil. Dan lihat di dalam kisah-kisah selanjutnya, ketika dia membawa para murid, membimbing mereka dari Galilea menuju Yerusalem, berkali-kali Yesus ingatkan mereka pentingnya percaya. Ketika mereka berjalan, ya menyeberang di Danau Galilea, perahu mereka diombang-ambingkan oleh badai dan mereka semua ketakutan. Yesus tenang-tenang tidur. Mereka membangun, "Guru, kenapa kau diam? Lihat ini, kami mau celaka, kita berbahaya." Yesus bangun, dia katakan, menenangkan semuanya itu. Dan dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Allah hadir bersamamu. Allah ada bersamamu. Mengapa kamu tidak percaya?" Dan kepada Bartimius misalnya, yaitu teks bagian terakhir ketika dia masuk kota Yeriko, itulah bagian akhir perjalanannya sebelum memasuki kota Yerusalem. Yesus bertemu dengan orang buta ini. Dan apa kata-kata Yesus ketika dia menyelamatkan orang buta ini? Dia katakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dahsyatnya iman, kuat kuasa iman yang harus dimiliki oleh para murid. Lalu dia jelaskan begini, supaya nanti murid-murid ini betul-betul mau beriman. Karena itu dia sekarang tunjukkan dahsyatnya iman itu, supaya kualitas itu betul-betul dia miliki. Dia katakan apa? Dia sebutkan dengan bahwa iman dapat memindahkan gunung. Lalu Markus lebih jauh lagi, dia tunjukkan, bukannya Markus dan Matius juga sama-sama tunjukkan efektifnya doa yang dipanjatkan dalam iman. Dan Markus menambahkan pentingnya pengampunan di dalam berdoa dalam iman itu. Nah, kita jelaskan dikit apa yang dimaksudkan. Kita baca teksnya. "Sungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Nah, dia itu kan dahsyatnya, hebatnya iman itu. Pentingnya kau miliki iman itu, karena ini memang luar biasa. Kedua, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Jadi ditekankan lagi betapa mujarabnya doa di dalam iman. Lalu yang ketiga, dia katakan, apabila kamu berdoa, berdiri untuk berdoa, ampunilah. Nah, saya akan tunjukkan apa ajaran Yesus ya yang mau disampaikan oleh Yesus setelah mengutuk pohon ara. Ini yang pesan dia sebetulnya. Pertama, soal kekuatan iman yang bisa memindahkan gunung. Bagaimana kita harus memahami ini? Memang iman menentang segala bentuk keraguan. Orang harus yakin dengan imannya itu, karena imannya itu. Dan iman berarti mengenal secara jelas siapa Allah. Dan apa yang diinginkan. Karena tahu keinginan Allah, dia pun menginginkan sesuatu yang seharusnya sesuai dengan keinginan Allah. Kalau dia meminta sesuatu sesuai dengan keinginan Allah, otomatis hal itu akan dilakukan. Karena Allah yang akan melakukan, itu sesuai dengan keinginannya, pasti dilakukan. Karena itu, jangan berpikir apa yang Yesus maksudkan. Bahwa dengan kekuatan iman, kau bisa memindahkan gunung. Yesus mau menantang, mau mengajak para muridnya untuk melakukan tindakan spektakuler. Tidak. Jadi jangan berpikir, "Wih, saya punya iman, saya bisa memindahkan gunung. Sekarang saya mau memindahkan mobil tetangga saya ke rumah saya." "Oh, kan saya punya iman." Wah, semua, tetangga saya punya emas banyak, punya uang banyak. Saya akan doa sekarang supaya semua uangnya pindah ke rumah saya. Wah, ini spektakuler. Katanya punya iman, saya yakin. Tidak akan terjadi. Karena apa? Iman itu, iman akan Allah, pencipta yang maha kuasa.
Bukan kita yang menguasai dia. Kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Dialah yang menguasai kita. Dialah yang mengendalikan kita. Bukan sebaliknya. Kita mengendalikan dia. Hei Tuhan, pindahkan tuh rumah orang. Pindahkan kekayaan orang ke rumah saya. Tidak bisa. Kita mengatur Allah. Jadi, jangan dibalik di situ. Contohnya, saya beri contoh yang bagus sekali diberikan oleh Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia menghadapi sakratul maut, sebentar lagi dia akan ditangkap. Dia sudah melihat ngerinya penderitaan yang akan dia hadapi. Sadisnya orang-orang akan menyiksa dia, mengolok-olok dia. Dan dia berdoa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Saya percaya semua bisa kau lakukan. Dan kalau saya minta sekarang, bebaskan saya, akan bisa. Kau akan bisa mengalahkan. Musuh saya semua bisa kau kalahkan. Dan saya minta, ambillah cawan ini daripadaku. Saya tahu, saya percaya, engkau bisa mengambil cawan ini. Engkau bisa melepaskan saya dari penderitaan ini. Tetapi, janganlah apa yang aku kehendaki. Aku ingin tidak menderita. Tapi engkau punya rencana. Lewat penderitaanku, engkau membebaskan manusia. Karena dia katakan, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini doa dalam iman. Bukan mencari kehendak saya. Bukan mengatur Allah supaya bisa melakukan tindakan spektakuler. Ya, ini yang diminta. Kepercayaan tanpa batas akan kasih dan kuasa Bapaknya. Itu yang dia tunjukkan. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus menanggung sengsara ini, dia tahu Allah punya maksud baik. Allah punya maksud keselamatan yang jauh lebih mulia. Karena itu dia berkata, jadilah apa yang engkau kehendaki. Jadi dia tidak ingin menyampaikan doanya tanpa syarat. Harus Tuhan, harus. Bukan begitu. Melainkan mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini, bukan kita memaksa Tuhan, ini harus gini. Bukan tanpa syarat begitu. Kemudian, mengakui tanpa syarat kuasa Allah. Dan mempercayakan diri tanpa batas kepada kehendak Allah. Itulah iman yang sejati. Bukan melakukan tindakan spektakuler. Nah, itu dia pertama tunjukkan itu. Dia ajarkan kepada para murid apa artinya iman dan dahsyatnya iman. Kedua, dia tunjukkan doa. Doa dalam iman. Doa dalam iman harus berkaitan erat dengan pengampunan. Jadi ada dua unsur di dalam doa itu. Iman akan Allah dan pengampunan terhadap sesama. Saya coba baca ulang lagi teksnya supaya Anda jangan lupa. Ya. Apabila kamu berdoa, berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus memang tidak punya doa Bapa kami di dalam Injilnya. Lukas dan Matius punya. Tapi rupanya dia sisipkan di situ pengertian doa Bapa kami itu. Dia tunjukkan di dalam unsur doa ada pengampunan terhadap sesama. Mengapa? Ada apa? Kenapa pentingnya pengampunan ini? Ya. Sebab hubungan Allah, hubungan kita, relasi kita dengan Allah, tidak bisa dipisahkan dengan relasi kita dengan sesama. Tidak bisa. Karena itu berkaitan erat. Ketika kita menghadap Allah, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang agung, kita lalu menyadari diri kita sebagai orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Maka seringkali kalau orang masuk gereja, dia berlutut di depan, Tuhan saya orang berdosa. Merendahkan diri, menyadari saya sebagai orang berdosa. Tapi juga bahwa saya tergantung pada pengampunan Tuhan. Saya mendambakan, dia mengampuni saya segala kesalahan-kesalahan saya. Nah, pada saat yang sama, kita diingatkan bahwa Allah itu Bapa semua orang. Bukan Bapakku saja, Bapa kami, Bapa semua orang. Jadi saya, terus terang saya sangat terharu suatu saat pernah di satu kampung bicara soal doa Bapa kami, saya tanya kepada mereka, apa yang sangat menarik bagimu
tentang doa Bapa kami. Dan mereka katakan apa? Bapa kami. Artinya, Bapakmu dan Bapak saya sama. Kita bersaudara. Dalam sekali. Ya. Mereka menyadari bahwa kita bersaudara karena Bapakmu dan Bapak saya sama. Dan inilah pentingnya mengapa kita harus mengampuni orang lain ketika kita berdoa. Tidak bisa kita berdoa di dalam kebencian, di dalam kemarahan kepada sesama. Kenapa? Siapa yang menghadap Allah dengan iman dan doa harus sadar bahwa Allah itu Bapa semua orang. Dan kalau kita menghadap, oh Bapa engkau adalah Bapa semua orang, sementara kita membenci sesama, kita tidak mengampuni sesama kita, berarti kita tidak mengakui sesama kita sebagai saudara. Kita berbohong di hadapan Allah. Kita berbohong. Kita tidak menganggap saudara kita sesama kita, padahal Bapa ini adalah Bapa semua orang. Jadi itulah pentingnya mengapa orang harus selalu mengampuni. Ketika menghadap Allah, memohon pengampunan, mengakui Dia sebagai Bapa, kita harus sudah rela mengampuni sesama kita. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, sakit hati ya, di dalam diri kita terhadap sesama kita. Jadi kalau kita tidak memiliki semangat pengampunan seperti ini, doa kita tidak bisa dibenarkan. Kita menipu, kita berbohong kepada Allah. Kita katakan Dia Bapa kami, tapi kita tidak mengakui saudara kita sebagai saudara. Jadi, saudara-saudaraku, apa yang kita bisa simpulkan dari semua yang saya uraikan ini? Jelas sekali bahwa Yesus lapar mengutuk pohon ara bukan karena Dia kecele, bukan karena Dia emosional. Persoalan di dalam teks ini, inti fokus dalam teks ini bukan soal Dia lapar dan soal Dia emosional, melainkan Dia menunjukkan perbuatan simbolis untuk mengantar dan mempersiapkan para murid akan ajaran yang sangat esensial, sangat fundamental bagi para murid, yaitu iman dan doa. Ini sangat penting bagi Yesus untuk mempersiapkan para murid ketika nanti Dia menghadapi situasi yang sangat sulit ketika Yesus menderita wafat. Karena itu, para murid harus selalu ingat dengan cara yang sangat dramatis. Yesus selalu membuat mereka ingat betapa pentingnya iman sebagai kualitas hidup, betapa bahayanya bila ia tanpa iman, langsung kering, dan iman tidak boleh musiman. Kita harus selalu beriman, harus selalu ada. Dan terakhir, betapa dahsyatnya doa di dalam iman yang selalu mengandaikan kita siap mengampuni sesama kita. Silahkan beri komentar kalau Anda tidak setuju, beri pertanyaan kalau ada yang tidak jelas, atau kalau ada teks-teks lain di dalam Injil Markus yang juga tidak jelas, silahkan tulis di dalam kolom komentar dan kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih.